Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat Sobter dimanapun berada. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya juga, serta berikan like dan komentar pada channel yang baru ini. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Bab 321 sampai 325. Apa yang kamu katakan? Kamu benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang ingin bergabung dengan 6 faksi? Kata Liu Dong dengan marah. Ye Chong mengangkat bahu. Berapa banyak orang yang tidak termasuk saya? Liu Dong mendengus. Karena Anda tidak ingin bergabung, Anda dapat membayar upeti kepada 5 juta dari 6 faksi. Mengapa? Tang Chun bertanya. Apakah Anda membebankan biaya perlindungan? Liu Dong tersenyum. Ini juga dapat dianggap sebagai biaya perlindungan. Seperti yang Anda tahu, Luzhu bukanlah tempat yang damai. Jika mobil Anda dirampok, orang dipukuli, atau bangunan pabrik dibakar, itu akan menjadi kerugian besar. Namun, selama Anda memiliki perlindungan dari 6 faksi utama kami, Anda akan aman dan sehat di Luzhu ya, Liu Dong. Kata-kata penuh dengan ancaman. Tang Chun mendengus. 5 juta sebulan, Anda sebaiknya mengambilnya. Liu Dong berkata dengan tidak sabar, berhentilah bicara omong kosong, berikan atau tidak. Ye Chong mengangkat bahu, tidak. Liu Dong marah, dia berkata, apakah kamu bilang? Apakah kamu mencari kematian? Apakah kamu benar-benar seorang biksu dari luar, yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi? Saat dia berkata, Liu Dong menamparnya dengan tamparan keras. Sebelum tamparannya jatuh, dia mendengar jepret dan Liu Dong langsung terbang keluar. Ternyata Ye Chong yang datang lebih dulu dan mengirim Liu Dong terbang dengan tamparan terlebih dahulu. Liu Dong bangkit dari tanah, menutupi wajahnya yang terbakar, dan menatap Ye Chong dengan tak percaya. Aku berkata, kenapa kamu begitu hebat? Jadi kamu tahu sedikit seni bela diri? Jangan berpikir bahwa mengetahui sedikit kungfu itu hebat di depan 6 faksi utama kami. Kamu adalah sampah, Liu Dong mengutuk. Kamu berani memukulku? Baik. Tunggu aku, jika kamu bisa memulai sebuah perusahaan di Luzhu, nama belakangku adalah milikmu. Liu Dong memarahi dan membawa orang pergi. Ye Chong tersenyum. Memang benar ada semua orang. Tang Chun tidak bisa tertawa. Dia memandang Ye Chong dengan sungguh-sungguh. Awalnya, kami tidak berpikir dengan hati-hati. Jika benar-benar ada pasukan bawah tanah yang membuat masalah, maka kami harus untuk memikirkan tindakan balasan. Ye Chong berkata, apa yang kamu takutkan? Tang Chun berkata dengan marah. Kamu luar biasa, kamu tidak takut pada apapun. Kamu dapat memukul 100 dari mereka. Tetapi kamu tidak bisa tinggal di sini sepanjang waktu, kan? Anda tidak dapat melindungi setiap pengiriman dan setiap karyawan, bukan? Karyawan, apa yang harus dilakukan? Ye Chong memikirkannya. Dan apa yang dikatakan Tang Chun tidak masuk akal? Dia berkata, jika ini masalahnya, maka selesaikan dari sumbernya. Apa maksudmu? Tang Chun diminta. Ye Chong tersenyum dan berkata, 6 faksi utama tidak mau mengambil uang saya, jadi saya akan berbicara dengan 6 faksi utama. Tang Chun secara alami tahu bahwa Ye Chong kuat, tetapi dia tidak terbiasa dengan tempat itu. Setelah semua dia mengatakan bahwa naga yang kuat tidak akan menekan ular lokal, dan dia takut Ye Chong akan berada dalam bahaya jika dia pergi. Ye Chong tersenyum dan berkata, jangan khawatir, bajingan kecil itu sama sekali bukan tandinganku. Kemudian, keduanya terus berurusan dengan urusan kilang anggur, dan sudah lewat jam 8 malam ketika mereka selesai. Keduanya menemukan hotel untuk menginap, dan mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan sepanjang malam. Keesokan paginya, Tang Chun naik kereta berkecepatan tinggi kembali ke Beijiang untuk menangani masalah kilang anggur lainnya. Tapi Ye Chong tetap tinggal di Luzhu. Dia pergi ke rumah Wang Changsong terlebih dahulu, dan memberi Wang Ke perawatan lagi. Sekarang situasi Wang Ke menjadi lebih baik dan lebih baik, bahkan di depan pria asing. Selama dia tidak terlalu dekat, dia tidak akan menunjukkan perilaku yang berlebihan. Hanya saja setiap kali dia memakai piyama tipis dan ditusuk oleh Ye Chong, wajah Wang Ke akan memerah karena malu.
Setelah meninggalkan rumah Wang, dia pergi ke rumah Long untuk mengobati penyakit tersembunyi Long Xiu. Sejak Long Xiu mulai berlatih teknik tinju yang diajarkan Ye Chong padanya, dia benar-benar merasa bahwa tubuhnya menjadi semakin berbeda. Ditambah dengan perawatan Ye Chong, racun di tubuhnya menjadi semakin ringan. Saat Ye Chong merawat Long Xiu, dia diam-diam mengintip tubuh Xia Long Xiu dengan mata Dewa Naga. Ini benar-benar tubuh yin ekstrim yang sempurna. Jika digunakan untuk kultivasi ganda, itu pasti sangat cocok. Sekarang sila telah dilanggar, hanya ada satu metode kultivasi yang tersisa. Jadi Ye Chong masih kekurangan banyak kultivasi, mitra. Tepat ketika dia sedang bermimpi, Long Xiu menoleh dan menemukan ekspresi Ye Chong, yang sepertinya jahat. Dia memutar matanya ke arah Ye Chong dan bertanya, "Apa yang kamu pikirkan?" Ye Chong tersipu, "Aku tidak memikirkan apapun." Hari sudah malam ketika dia meninggalkan rumah Long. Ye Chong memikirkannya, dan pergi ke bar Zhu Jiayin lagi. Zhu Jiayin adalah pekerja lapangan di departemen khusus, dan identitas publiknya biasanya adalah seorang bartender di sebuah bar. Namun, bartendernya tidak rendah hati, tetapi sangat tinggi. Dengan bartender setingkat dewi seperti dia, bisnis barnya sangat bagus. Namun, orang-orang di bar kecewa lagi hari ini, karena begitu Ye Chong muncul, Zhu Jiayin mengundang Ye Chong ke kamar pribadi di depan semua orang. "Tuan Ye Chong, mengapa Anda datang menemui saya ketika Anda punya waktu?" kata Zhu Jiayin sambil tersenyum, sambil mencampurkan segelas anggur untuk Ye Chong. Ye Chong menyesap glasir berwarna-warni Zhu Jiayin, dan rasanya sangat enak. Dia berkata, "Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda." Zhu Jiayin berkata, "Oh, ada apa?" Ye Chong berkata, "Saya ingin tahu lebih banyak tentang 6 sekolah utama. Apa yang Anda miliki tentang mereka? Informasi." 6 faksi utama. Zhu Jiayin menatap Ye Chong dengan rasa ingin tahu. "Apakah kamu tahu apa yang mereka lakukan?" Setelah itu, Ye Chong memberitahu Zhu Jiayin apa yang terjadi di lokasi pabrik kemarin. Pada akhirnya, Ye Chong memberitahu Zhu Jiayin bahwa dia ingin menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, dan dia tidak peduli untuk membunuh 6 faksi utama sepenuhnya. Zhu Jiayin tersenyum, "Bukankah hanya 6 faksi utama? Anda sangat akrab dengan keluarga Panjang, keluarga Jiang dan keluarga Gao. Bukankah hanya sepatah kata saja? Sangat kuat, mereka adalah pasukan bawah tanah, di mata keluarga besar, itu masih belum populer." Tapi Ye Chong tidak mau menerima bantuan, dan tentu saja dia harus melakukannya sendiri jika dia bisa menyelesaikannya sendiri. Zhu Jiayin tersenyum, "Karena Tuan Ye Chong memiliki kemampuan untuk membunuh Zhou Cuisan, saya secara alami percaya bahwa Anda dapat membunuh 6 faksi utama. Baru malam ini, di puncak Guangming, 6 faksi utama akan mengadakan pertandingan tinju tahunan." "Pertandingan tinju?" Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhu Jiayin mengangguk, "Ya, hampir semua industri kecuali 4 keluarga besar dibagi dan dikelola oleh 6 faksi utama, dan mereka mendistribusikan industri mereka melalui pertandingan tinju setiap tahun." Ye Chong tersenyum. Jadi, ini kesempatan bagus untuk menangkap mereka semua." Zhu Jiayin berkata, "Jika Tuan Ye Chong ingin pergi, mari kita pergi ke sana bersama-sama." Sekitar jam 7 malam, keduanya pergi ke puncak Guangming. Puncak Guangming di kota Luzhu adalah tempat pemandangan yang sangat terkenal. Dikatakan bahwa awalnya ada mutiara bercahaya di puncak Guangming, yang dapat menerangi malam dengan terang sepanjang malam, oleh karena itu dinamakan puncak Guangming. Namun, Ye Mingzhu kemudian dicuri, sehingga Bright Peak meredup di malam hari. Menurut legenda, jika seseorang dapat mengambil Ye Mingzhu dan meletakkannya kembali di puncak Bright Peak, maka Bright Summit akan memancarkan cahaya lagi, menutupi seluruh Luzhu dan membawa kebahagiaan bagi masyarakat Luzhu. Legenda menarik semacam ini ada di setiap kota, dan Ye Chong tidak menganggapnya serius. Meski tidak ada mutiara malam, seluruh puncak Guangming ditutupi dengan lampu neon warna-warni. Puncak Guangming tidak tinggi, hanya lebih dari 200 meter, dibandingkan dengan beberapa gunung sungguhan,
tempat ini hanyalah kantong tanah kecil. Namun karena lampu neon yang menghiasi puncaknya, menjadi spot yang sangat terang di malam hari. Jalan gunung di atas gunung semua diterangi oleh lampu neon. Di kedua sisi jalan gunung terdapat berbagai toko yang menjual makanan dan gadget. Zhu Jiayin dan Ye Chong memarkir mobil di tempat parkir, membeli tiket dan masuk ke dalam. Mereka mulai berjalan dari kaki gunung, dan berbagai makanan lezat dan makanan ringan di kedua sisi jalan begitu menggoda bahkan Ye Chong pun tidak bisa menahan diri untuk membeli beberapa untuk dicoba. Zhu Jiayin bahkan lebih senang. Dia memesan kentang tumbuk sebentar, dan cumi panggang sebentar, dan sudut mulutnya dilumuri saus sambal. Ye Chong paling suka makan mie dingin panggang di toko. Dia berkata bahwa mie dingin panggang memiliki rasa yang sangat istimewa. Pertandingan tinju dari 6 faksi ada di puncak gunung, tetapi kamu membutuhkan undangan untuk naik. Kata Zhu Jiayin samar-samar sambil menggigit bola kecil. Ye Chong mengangguk dan bertanya, apakah kamu punya undangan? Zhu Jiayin tersenyum dan berkata, siapa aku? Tentu saja aku punya. Dengan kemampuan Zhu Jiayin, sangat mudah untuk mendapatkan 2 undangan. Dia mengeluarkan sakunya, lalu wajahnya berubah, dan dia menamparkan dahinya, oh, aku sangat bodoh, aku meninggalkan undangannya di dalam mobil. Kemudian, Zhu Jiayin berkata kepada Ye Chong, Tuan Ye Chong, Anda naik dulu, saya turun gunung untuk mendapatkan undangan, dan kemudian saya naik untuk mencari Anda. Ye Chong mengangguk. Lagi pula, gunungnya tidak tinggi, mereka hanya setengah jalan ke atas gunung, yang jaraknya hanya lebih dari 100 meter, dan Zhu Jiayin akan segera kembali. Setelah Zhu Jiayin turun, Ye Chong terus berjalan perlahan mendaki gunung sendirian. Pernahkah kamu mendengar, malam ini, 6 faksi utama memasang cincin di puncak gunung, dan pertandingan tinju tahunan akan dimulai lagi? Iya, saya ingin tahu apakah keluarga Huang akan memenangkan kejuaraan lagi tahun ini. Hei, dengan Master Pulau Huang di sini, bagaimana yang lain bisa menjadi lawan? Hei, aku sangat berharap kita bisa pergi dan melihat-lihat juga. Pertandingan tinju ada di puncak gunung, tidak semua orang bisa naik untuk menonton pertarungan. 6 fraksi besar hanya akan mengundang para elit yang terkenal di dunia bisnis, seperti orang biasa, yang tidak memiliki kualifikasi untuk menonton. Ye Chong sedang mendengarkan percakapan beberapa orang ketika dia tiba-tiba mendengar seseorang memanggilnya di belakangnya. Apakah itu Ye Chong? Ye Chong menoleh, tanpa diduga, Tian Yongsan yang memanggilnya. Tian Yongsan memakai kuncir kuda dan mantel emas. Meskipun dia sekarang menjadi guru di sekolah, dia masih belum kehilangan bau seorang siswa. Di punggungnya, dia membawa ransel kecil dengan liontin kelinci kecil yang tergantung di atasnya. Di sebelah Tian Yongsan, ada seorang pemuda yang seumuran dengan Tian Yongsan. Ye Chong tidak menyangka akan bertemu Tian Yongsan di sini. Ye Chong, apa yang kamu lakukan di sini? Tian Yongsan mendekat dengan antusias. Dia memiliki kesan yang baik tentang Ye Chong. Ketika Ye Chong mengajarinya kakak laki-laki yang menyebalkan itu, Tian Yongsan melihat semuanya. Bahkan ayahnya Tian Lei sering memuji keterampilan medis Ye Chong. Oh, aku di sini untuk bermain. Bukankah ada pertandingan tinju hari ini? Aku masih ingin pergi dan melihatnya. Jawab Ye Chong. Kebetulan sekali, Tian Yongsan tersenyum. Aku juga datang ke sini untuk bermain. Aku tidak berharap bertemu denganmu. Pria yang mengikuti Tian Yongsan melihat bahwa Tian Yongsan dan Ye Chong tampak sangat dekat, dan merasa sedikit tidak bahagia. Butuh banyak pemikiran untuk mendapatkan keinginannya dan mengundang Tian Yongsan untuk bermain di puncak Guangming. Meskipun Tian Yongsan tidak terlalu memperhatikannya selama ini, dia percaya bahwa selama dia bekerja keras, dia pasti akan membuat sang dewi bahagia. Lagi pula, hanya mereka berdua yang keluar, seorang pria dan seorang wanita sendirian. Ini adalah kesempatan terbaik. Namun, pemikiran kecilnya dipatahkan oleh penampilan Ye Chong. Apalagi sikap Tian Yongsan terhadap anak itu sangat antusias, itu membentuk kontras yang sangat kuat dengan sikapnya yang acuh tak acuh terhadap dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, pemuda itu menjadi semakin tidak bahagia, dan berkata sambil mencibir, "Nak,
kamu benar-benar belum pernah melihat dunia. Apakah kamu pikir kamu bisa menonton pertandingan tinju di puncak gunung jika kamu mau? Temanku berbicara, Tian Yongsan menatap pemuda itu dengan pandangan kosong. Ye Chong, maafkan aku, ini teman sekolahku, namanya Wei Huaqiang. Ye Chong tersenyum, tidak peduli, dan tidak menjelaskan. Ngomong-ngomong, Ye Chong, ayo jalan bersama. Setelah berbicara, Tian Yongsan tidak peduli apakah Ye Chong senang atau tidak, jadi dia meraih lengan bajunya dan berjalan ke puncak gunung. Ye Chong tersenyum kecut di dalam hatinya, dia sekali lagi digunakan sebagai tameng oleh seorang wanita. Dia merasakan tatapan membunuh Wei Huaqiang dari belakangnya, dan dia menghela nafas dalam hatinya, ini ketampanannya lagi. Tian Yongsan sangat bersemangat, menarik Ye Chong untuk melihat ini sebentar, dan akan melihatnya sebentar, seolah dia ingin tahu tentang segalanya. Dia bahkan ingin mencoba toko yang menjual tahu busuk. Setelah berjalan sekitar 2/3 jarak, mereka melihat sabuk peringatan telah ditarik ke depan. Karena pertandingan tinju diadakan di atas, gunung ditutup di sini. Di sisi kiri sabuk peringatan berdiri beberapa anggota staf berjas, dan mereka ada di sini untuk menyambut tamu dengan undangan. Tamu tanpa undangan akan ditolak masuk. Di sisi lain barisan, ada meja judi kecil. Di meja judi, ada 6 nama dari 6 sekolah. Siapapun dapat bertaruh, dan mereka dapat bertaruh pada siapapun yang menurut mereka akan memenangkan 6 faksi utama tahun ini. Meskipun mereka tidak bisa menyaksikan pertempuran dari 6 faksi utama dengan mata kepala sendiri, banyak orang senang bisa berjudi di luar. Ye Chong menemukan bahwa di bawah tanda yang mengatakan keluarga Huang, kebanyakan orang bertaruh. Orang biasa tidak bisa naik ketika mereka sampai di sini. Ye Chong dan yang lainnya juga berhenti. Tian Yongsan tidak tertarik dengan perjudian tinju. Dia hanya meregangkan lehernya dan melihat ke atas gunung. Ya, mereka harus mengadakan pertandingan tinju di sana, kan? Ye Chong tersenyum dan bertanya, kamu juga punya perasaan? Untuk 6 sekolah, tertarik, Tian Yongsan menjulurkan lidahnya. Ketika saya di sekolah, saya selalu mendengar tentang 6 sekte utama. Di kampus Luzhu, cerita mereka adalah yang paling populer. Apa yang dikatakan Ye Chong Sin benar. Cerita semacam ini dengan sentuhan perdukunan adalah yang paling menarik bagi para siswa yang belum dewasa itu. Pada saat ini, Wei Huaqiang mencibir dan berkata, Ye Chong, bukankah kamu mengatakan ingin pergi untuk menonton pertempuran? Kamu malah naik. Ye Chong tidak repot-repot menjelaskan, dan menunggu Zhu Jiayin untuk berbicara, kemarilah. Melihat bahwa Ye Chong tidak berbicara, Wei Huaqiang berpikir bahwa Ye Chong pengecut, dan dia lebih unggul. Dia tersenyum dan berkata kepada Tian Yongsan, Yongsan, temanmu suka menyombongkan diri, berhati-hatilah agar tidak tertipu olehnya. Meskipun nadanya bercanda, tujuannya adalah untuk meremehkan Ye Chong di depan Tian Yongsan. Tian Yongsan mendengus dan mengabaikan Wei Huaqiang. Wei Huaqiang kecewa, merasa tidak bahagia. Dia berkata kepada Ye Chong, Nak, apakah kamu ingin bermain? Bagaimana kalau kita pergi ke meja judi di sana? Apa yang begitu menarik? Apa? Takut? Wei Huaqiang mencibir. Aku khawatir kamu akan kalah terlalu parah. Kata Ye Chong. Setiap kali Wei Huaqiang ingin mempermalukan Ye Chong akan sangat marah. Dia memarahi, kentut keluarga saya di Luzhu dianggap memiliki kepala dan wajah, dan saya tidak peduli dengan uang kecil ini. Jika Ye Chong mampu, ayo berjudi. Ye Chong mengangkat bahu. Oke, saya setuju bosan. Tian Yongsan berkata dengan tergesa-gesa, Wei Huaqiang, apa yang kamu lakukan? Memamerkan bahwa keluargamu kaya. Dia sebenarnya berbicara untuk Ye Chong, tidak ingin Ye Chong jatuh ke dalam perangkap Wei Huaqiang dengan sia-sia. Wei Huaqiang mencibir, dan berkata, saya tidak pamer menjadi kaya, tetapi saya hanya merasa bahwa beberapa orang yang jelas tidak punya uang berpura-pura berada di sini. Saya benar-benar tidak dapat melihatnya, kita terlalu jauh. Kata Tian Yongsan. Wei Huaqiang memandang Ye Chong. Apakah kamu berani bertaruh? Jika kamu tidak berani bertaruh,
jangan berpura-pura berada di depan Yongsan. Ye Chong tidak marah, dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana, apakah kamu ingin bertaruh? Ini sangat sederhana, pilih keluarga untuk bertaruh, dan lihat siapa yang bisa menebak pemenangnya pada akhirnya. Kata Wei Huaqiang, ya, Ye Chong setuju. Wei Huaqiang tersenyum lagi, saya tidak berpikir Anda terlihat seperti orang kaya, dan Anda tidak menggertak Anda, bagaimana kalau kita bertaruh 100.000 dalam sebuah permainan? Dalam pandangan Wei Huaqiang, penampilan Ye Chong seharusnya buruk, sulit untuk datang dengan $100. Itu sebabnya dia mengatakan 100.000 yuan per game, berpikir bahwa bahkan jika Ye Chong dapat menghasilkan 100.000 yuan, dia harus bangkrut, dan ada kemungkinan besar dia akan menyerah. Saat itu, aku akan mempermalukan Ye Chong ini. Siapa yang tahu bahwa Ye Chong berkata, 100.000. Apakah Anda mengirim pengemis? Setidaknya 5 juta dalam satu pertandingan. Apa? Wei Huaqiang tertegun, dan menatap Ye Chong dari atas ke bawah. Kamu terlalu pandai berpura-pura. Aku yakin, dengan perbandinganmu, bisakah kamu memiliki 5 juta, Ye Chong? Juga malas berdebat dengan Wei Huaqiang. Jadi dia mengeluarkan ponselnya dan mentransfer uangnya ke Tian Yongsan. Mari kita biarkan Yongsan menjadi saksi dan menaruh semua uang bersamanya. Dan siapapun yang menang akan mentransfer uang itu kepada siapa. Ye Chong baru saja selesai berbicara. Tian Yongsan telah menerima nada pemberitahuan transfer. Tian Yongsan menyalakan teleponnya, dan benar-benar ada 5 juta lebih di akunnya. Dia memberi dirinya 5 juta begitu saja. Ye Chong ini benar-benar bukan orang biasa. Dia menatap Ye Chong dengan heran. Wei Huaqiang masih tidak percaya bahwa Ye Chong dapat memiliki 5 juta, sampai Tian Yongsan menunjukkan kepada Wei Huaqiang catatan transfernya. Dia menggertakkan giginya dengan keras. Ye Chong ini ternyata sangat kaya. Kenapa dia masih berpura-pura miskin di sini? Sekarang giliran Wei Huaqiang untuk mentransfer uang. Meskipun Wei Huaqiang memiliki 5 juta di tangannya, dia sedikit ragu saat ini. 5 juta adalah istrinya Ben. Dia juga mengira setelah mengejar Tian Yongsan, keduanya akan membeli villa besar dan menikah. Jika terjadi kesalahan dengan 5 juta, saya khawatir ayahnya akan memukulinya sampai mati. 5 juta tidak terlalu sedikit untuk keluarga kelas 2 seperti keluarga Wei. Kenapa? Kamu tidak punya uang sebanyak itu? Bagaimana kalau kita menyerah lagi dan aku tidak akan menggertakmu, sekali dalam 100.000? Ye Chong mengirim kembali kalimat itu. Hanya saja bagi Wei Huaqiang, setiap kata seperti tamparan keras, menamparkan wajah lamanya dengan panas. Sial, ini hanya 5 juta, siapa yang tidak memilikinya? Agar tidak kehilangan muka di depan Tian Yongsan, Wei Huaqiang tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan mempertaruhkan istrinya. Taruhan di ponsel Tian Yongsan tiba-tiba menjadi 10 juta. Prinsipal telah ditarik, dan inilah waktunya bagi mereka untuk memasang taruhan. Wei Huaqiang buru-buru berkata, biarkan saya memberitahu Anda terlebih dahulu. Saya mengalahkan keluarga Huang untuk menang. Semua orang tahu bahwa di antara 6 faksi, keluarga Huang adalah yang terkuat, dan kemungkinan memenangkan uang dengan mengalahkan keluarga Huang setidaknya 70%. Wei Huaqiang takut Ye Chong akan memimpin jika dia berbicara terlalu lambat, jadi dia mengatakannya dengan cepat. Siapa yang tidak bisa melihat pikiran kecil ini? Kemudian, dia memandang Ye Chong dan mencibir, kamu. Chong akan menjadi kamu selanjutnya. Siapa yang ingin kamu menangkan? Kamu. Tidak dapat memilih yang sama denganku, jika tidak, hasilnya tidak dapat ditentukan. Ye Chong tertawa dan berkata, saya tentu saja itu tidak akan sama dengan pilihan Anda. Lalu siapa yang kamu kalahkan? Wei Huaqiang terus menekan. Ye Chong berkata, aku mengalahkan mereka berenam untuk menang. Apa? Wei Huaqiang mengira dia salah dengar, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Haha, Ye Chong, tidak ada yang salah dengan otakmu, hanya 6 dari mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi, dan Anda benar-benar mengatakan bahwa tidak ada dari mereka yang akan menang. Bahkan Tian Yongsan terkejut. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Ye Chong melakukan ini. Mungkinkah uangnya dibakar? Bahkan
Jika uangnya dibakar, bukankah Anda hanya memberikannya kepada saya? Mengapa Anda kalah dari Ye Chong dengan cara ini, Wei Huaqiang? Tian Yongsan sangat bingung. Ye Chong tidak perlu menjelaskan terlalu banyak kepada Wei Huaqiang. Dia hanya memastikan, saya mengalahkan mereka berenam dan tidak akan menang. Oke, Ye Chong, terima kasih sebelumnya untuk 5 juta. Wei Huaqiang tertawa terbahak-bahak hingga hampir pingsan. Dia berpikir bahwa dia bisa menghasilkan banyak uang kali ini, dan dia bahkan bisa mempertimbangkan perumahan di area villa kelas atas. Ye Chong berkata lagi, kamu tidak perlu terlalu bangga, kamu tidak tahu apakah kamu akan menang atau kalah. Wei Huaqiang tertawa, ya, kamu benar, hasilnya belum diketahui, haha, kamu benar-benar pembunuh. Dia menoleh ke Tian Yongsan, Yongsan, ketika kamu memilih teman di masa depan, kamu harus memiliki mata ekstra, jika tidak, koin pembunuh apapun dapat menipu kamu. Kamu dapat melihat wajah sebenarnya dari ini anak sekarang, kan? Dia sebenarnya mengatakan bahwa tidak ada dari 6 tim yang menang, bukankah? Itu lelucon, ini hanya membual, Wei Huaqiang berkata begitu dia selesai berbicara, Zhu Jiayin berlari. Tuan Ye Chong, saya membuat Anda menunggu, Zhu Jiayin tersenyum dan berjalan ke sisi Ye Chong. Wei Huaqiang terkejut. Dia tidak menyangka Ye Chong memiliki wanita cantik di sisinya. Meskipun Tian Yongsan dan Zhu Jiayin sama-sama cantik, Zhu Jiayin ini jauh lebih dewasa daripada Tian Yongsan, dan lebih menarik mulut Wei Huaqiang kering. Tuan Ye Chong, ayo masuk. Zhu Jiayin meraih tangan Ye Chong dan menariknya ke bagian dalam penjagaan. Melihat adegan ini, Tian Yongsan cemburu. Kemudian, adegan yang sangat mengejutkan Wei Huaqiang muncul. Gadis cantik di sebelah Ye Chong sebenarnya mengeluarkan 2 kartu undangan. Kemudian Ye Chong dan gadis cantik itu melewati penjagaan dan terus berjalan ke puncak gunung. Ye Chong benar, dia benar-benar pergi ke puncak gunung untuk menonton arena grup. Memikirkan apa yang dia katakan barusan, Wei Huaqiang merasa malu. Dia bertanya pada Tian Yongsan di sebelahnya, Yongsan, bagaimana Ye Chong mengenal wanita itu? Tian Yongsan kesal dan mengabaikan Wei Huaqiang. Di sisi lain, Ye Chong dan Zhu Jiayin menaiki tangga batu terakhir ke puncak gunung. Mereka yang bisa melewati penjagaan semuanya adalah elit bisnis di Luzhu. Setelah melewati penjagaan, perasaannya benar-benar berbeda. Semakin tinggi Anda pergi, semakin sedikit lampu yang ada, dan tidak ada suara bising di sekitar. Anda hanya dapat melihat beberapa bos besar berbicara tentang tinju sesekali. 5 menit kemudian, Ye Chong dan Zhu Jiayin berjalan ke puncak gunung. Di puncak bukit terdapat ruang terbuka datar yang luas, kira-kira seukuran lapangan sepak bola. Di satu sisi ruang terbuka, ada beberapa meja dengan beberapa orang duduk di atasnya. Ada juga banyak orang yang berdiri mengelilingi meja dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Di depan meja terdapat arena berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 20 meter. Beberapa orang yang duduk di meja adalah tetua dari 6 keluarga pasukan bawah tanah yang dikenal sebagai 6 sekte besar. Zhu Jiayin memperkenalkan Ye Chong. Lihatlah lelaki tua dengan janggut paling putih di tengah, yang mengenakan gaun kuning. Dia adalah Huang Binghan, kepala keluarga Huang, yang dikenal sebagai Tuan Pulau Huang, dan dikatakan bahwa telapak bunga jatuhnya sangat kuat. Ye Chong memandang pria tua itu. Meskipun dia sudah tua, dia bersemangat. Dia tampaknya adalah orang yang berlatih seni bela diri sepanjang tahun. Zhu Jiayin menunjuk ke seorang pria botak yang duduk di sebelah guru Pulau Huang dan berkata, orang itu bernama Yu Pingzi, dan jari vajra leluhurnya sangat kuat, dan dapat menghancurkan batu besar dengan 2 jari. Zhu Jiayin terus memperkenalkan satu oleh satu. Selain namanya Gu Jinli, dia pandai menggunakan senjata tersembunyi. Ada juga yang di sisi lain Master Pulau Huang, namanya Li Xing, dan dia adalah Master Taiji Quan. Pria jangkung dan kurus di sebelah Li Xing adalah Wen Jian, yang sangat ahli dalam kungfu ringan. Ada kursi kosong di sebelah Wen Jian, dan dia seharusnya duduk orang terakhir di antara 6 faksi utama, tetapi dia belum muncul. Zhu Jiayin menambahkan,
6 faksi utama merujuk pada keluarga Huang, keluarga Yu, keluarga Gu, keluarga Li, keluarga Wen, dan keluarga Sa. Orang yang tidak datang seharusnya adalah kepala keluarga Sa, Raja Sa. Dia adalah penjahat yang jahat. Meskipun seni bela dirinya biasa-biasa saja, dia adalah orang yang paling berbahaya di sini. Zhu Jiayin tahu banyak tentang 6 sekte utama di Luzhu, dan karena status khususnya, dia secara alami perlu memahami situasi pasukan bawah tanah ini. Mungkin suatu hari nanti, mereka akan mengambil tindakan untuk menghancurkan pasukan bawah tanah ini. Pada saat ini, seorang pria berwajah kurus dengan jas putih melangkah ke atas ring. Semua orang tahu bahwa pertandingan tinju akan segera dimulai, dan ada sorakan antusias dari sekitar. Benar saja, pria berwajah kurus itu berkata, "Selamat datang semuanya untuk berpartisipasi dalam pertandingan tinju malam ini. Dan master yang dikirim oleh Liu Ba akan bertarung satu persatu, tentukan pemenang tahun ini." Kemudian, pria berwajah kurus itu bertanya, "Bagian pertama dimulai sekarang. Apakah ada orang yang berani datang dan menantang?" Zhu Jiayin terus menjelaskan kepada Ye Chong, 6 faksi dapat memerintah begitu banyak bisnis di Luzhu. Faktanya, dengan mengandalkan kekuatan, mereka menggunakan kekuatan untuk menaklukkan bos besar di komunitas bisnis Luzhu. Dalam pertandingan tinju 6 faksi, ada hubungan seperti itu. Bos besar manapun dapat menantang di atas panggung. Jika mereka bisa mengalahkan 6 faksi besar salah satu dari faksi besar, maka bos besar ini tidak lagi dapat dikendalikan oleh 6 faksi besar. Ye Chong tersenyum. "Saya tidak berpikir ada orang yang akan menantangnya sama sekali." Zhu Jiayin mengangguk. "Ya, sebenarnya, tidak ada yang bisa mengalahkan 6 faksi utama. Tautan ini dibuat untuk memberitahu semua orang bahwa 6 faksi utama adalah yang terkuat dan tak terkalahkan." "Apakah ke-6 faksi ini benar-benar tak terkalahkan?" tanya Ye Chong. Dia tahu bahwa meskipun para tetua dari 6 sekte besar mengetahui beberapa seni bela diri, mereka semua adalah hal biasa, akan terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka tidak terkalahkan. Tentu saja tidak ada bos yang menang sebelumnya. Dia pikir dia telah menyingkirkan 6 fraksi utama. Saat itu, 6 fraksi utama juga berjanji untuk tidak meminta uang perlindungan. Tetapi dalam 3 hari, besar bos meninggal, tampaknya. Ke-6 faksi ini semuanya jahat dan licik. Ye Chong mencibir. "Itu benar, jadi saya pikir tidak ada yang mau menantang 6 faksi di babak pertama." Tepat ketika Zhu Jiayin selesai berbicara, sebuah suara tiba-tiba berteriak di antara hadirin, "Saya ingin mencoba." Bingung, dia melihat ke arah sumber suara, wajahnya penuh kegembiraan. Sudah 3 tahun sejak tidak ada yang berani menantang tahap pertama. Bos besar yang berani menantang ini jelas telah melakukan persiapan penuh. Di sampingnya adalah seorang pemuda yang tampak seperti seorang Lian Jiazi. Pria berwajah kurus itu bertanya, "Tuan ini, haruskah itu Bos Hu dari Real Estate Hu?" "Iya, saya yang mengamuk Bos Hu. Anda harus tahu apa akibatnya jika Anda kalahkan." Pria berwajah tirus itu terus bertanya. Hu Zuofei mencibir dan berkata, "Karena aku berani menantang, aku yakin akan menang." Dia menepuk pemuda di sebelahnya dan berkata, "Ah Cai, sisanya terserah kamu." Pemuda Ah Cai mengangguk, dan kemudian dia menggunakan kakinya dengan keras untuk melompat ke atas ring yang setinggi manusia. Kerumunan itu bersorak-sorai. Pria berwajah kurus itu bertanya, "Bos Hu, yang mana yang ingin kamu tantang?" Di antara 6 sekte utama, Hu Zuofei hanya perlu memenangkan salah satu, dan dia dapat melarikan diri dari kendali 6 sekte utama. Jelas, Hu Zuofei tidak mengetahui pelajaran yang dipetik dari masa lalu. Bahkan jika dia menang, yang menunggunya hanyalah kematian, dan hari-hari baik yang diharapkan tidak akan muncul. Hu Zuofei tersenyum, "Saya akan menantang kepala keluarga Wen, Wen Jian. Karena Wen Jian adalah yang terbaik dalam kungfu ringan, tetapi kungfu keras lebih lemah dari keluarga lain, jadi Hu Zuofei sudah memikirkannya, dan pilih yang terlemah saat dia muncul, lakukan." Dengan cara ini, tingkat kemenangan Ah Cai akan lebih besar. Antologi Yan Hehe tersenyum.
dan berkata kepada orang-orang di sebelahnya, "Sepertinya saya harus naik untuk pemanasan dulu." Beberapa leluhur lainnya juga tertawa satu demi satu, dan seseorang berkata, "Cepat dan singkirkan ini orang, aku masih ingin bangun dan melakukan pemanasan, pulanglah dan tidurlah sebelum jam 11. Hei, jangan khawatir, beri aku waktu 5 menit. Kata antologi Yan sambil tersenyum. Lagi pula, Wen Jian merentangkan kakinya dan bangkit dari udara tipis. Lalu dia menyentuh meja dengan jari kakinya, dan tubuhnya meledak, mendarat dengan kokoh di atas ring. Kemampuannya di atas ring jauh lebih baik daripada cara Acai barusan. Acai melihat antologi dengan hati-hati, dan memberi isyarat dengan sopan. Wen Jian tersenyum, "Kamu adalah junior, izinkan aku memberimu 3 pukulan dulu." Acai tidak banyak bicara, dan mendengus dingin, mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dan bergegas menuju Wen Jian dengan ganas. Acai adalah ahli pukulan keras, dia bisa menghancurkan truk dengan 1 pukulan. Orang biasa tidak tahan sama sekali, dan pukulan itu akan mengenai tubuh Wen Jian. Tapi di detik berikutnya, Wen Jian seperti selembar kertas, dengan ringan menghindari pukulan Acai. Acai gagal dengan 1 pukulan, jadi dia segera mengubah tinjunya menjadi telapak tangan, mengayunkan pisau di tangannya dan menebas dada Wen Jian. Wen Jian memutar tubuhnya lagi, mengetukkan jari kakinya dengan ringan, seekor ikan mas berdiri tegak, berputar 180 derajat di udara, dan menghindari serangan Acai lagi. Saat ini, mata Acai berbinar, dia sedang menunggu kesempatan ini. Dia melihat bahwa Wen Jian masih di udara, ketika kekuatan lamanya belum habis, dan ketika kekuatan baru belum lahir, dia tiba-tiba menendang dada Wen Jian ke udara. Jika dia mengenai target kali ini, dia akan ditendang setengah mati. Yang mengejutkan adalah tubuh Wen Jian sepertinya tidak membutuhkan bantuan apapun di udara, dan tiba-tiba berubah arah, mengikuti arah tendangan Acai, dan berbalik dalam lingkaran, benar-benar melarutkan kekuatan tendangan Acai. Kemudian, kumpulan esai itu jatuh dengan mantap ke tanah, menatap Acai dengan senyuman di sudut mulutnya. Tangan itu tadi terlalu sulit dipercaya, bahkan Master Pulau Huang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi. Tampaknya Kungfu Lao Wen telah meningkat pesat para leluhur. Lainnya juga mengangguk satu demi satu, mengagumi secara diam-diam di dalam hati mereka. Tidak mudah untuk mengalahkan keluarga Wen tahun ini. Di lapangan, Wen Jian tersenyum dan berkata, 3 trik telah berlalu, saatnya saya mengambil tindakan. Setelah selesai berbicara, Wen Jian bergerak, seperti bayangan, dan bergegas ke belakang Acai dalam sekejap. Di tangannya, sebuah pisau kecil tiba-tiba muncul. Lampu perak menyala, dengan teriakan, tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi, dan hamstring Acai patah. Seorang Cai jatuh ke tanah dengan celepuk, berteriak tanpa henti. Seorang praktisi seni bela diri yang paha belakangnya dipotong seperti sia-sia, ini hanya hidup yang lebih buruk daripada kematian. Semua orang kagum, berpikir bahwa antologi Yan ini benar-benar kejam. Wen Jian mencibir, dan menendang Acai yang berada di tanah keluar dari ring, seolah menendang anjing mati. Sialan, sampah, kamu berani menantang 6 sekte utama. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Setelah itu, 2 pelayan datang dan membawa Acai pergi, bisa dibayangkan nasibnya. Dan Hu Zuofei tidak menyangka Acai kalah dengan mudah. Ini adalah master yang dia rekrut dari Pulau Tai dengan harga tinggi. Keenam faksi itu benar-benar menakutkan. Pada saat ini, lelaki berwajah kurus itu melangkah ke atas panggung lagi dan berkata kepada Hu Zuofei, "Bos Hu, Anda telah kalah, dan sekarang tolong ambil 50% saham perusahaan Anda sebagai kompensasi." Meskipun Hu Zuofei sangat tidak rela, tidak ada cara lain. Ini adalah akhir dari tantangannya ke-6 faksi. Dia benar-benar menyesalinya sekarang. Jika dia tahu, dia tidak akan percaya pada apa yang disebut Master Acai. Akibatnya, tantangan tersebut gagal sekarang, dan 50% saham perusahaan hilang sia-sia. Ini untuk membunuhnya. Pada saat ini, pria berwajah kurus itu melanjutkan, "Tidak hanya Bos Hu,
tetapi setiap orang yang hadir harus mengambil 10% saham dan menyerahkannya kepada 6 faksi utama. Apa? Mengapa kami harus membayar? Kami tidak pergi untuk menantang. Mendengar ini, banyak bos besar berhenti. Pria berwajah kurus itu berkata, ini adalah aturan baru dari 6 faksi. Selama satu orang kalah dalam tantangan, kalian semua akan dihukum. Diwakili oleh 10% saham, teriak bos besar botak lainnya. Apa-apaan? Kamu yang terlalu banyak bicara. Wen Ji memarahi dengan keras, dan tiba-tiba mengelak, dan sebelum semua orang bisa bereaksi, mereka menikam kepala masing-masing dari 2 bos besar itu. Ada lubang di kepala kedua bos besar itu, dan darah langsung mengalir deras. Keduanya menutupi kepala mereka dan berteriak lagi dan lagi. Dasar idiot, siapa yang berani bicara omong kosong? Antologi memarahi dengan keras. Bos besar ini mengatakan sepatah kata pun, mereka biasanya adalah sosok yang sangat kuat, tetapi sekarang mereka hanya bisa menundukkan kepala ketakutan seperti burung puyuh. Melihat semua orang diam, Wen Jian naik ke panggung lagi, menunjuk ke bos besar di bawah, dan mengutuk, siapapun yang menolak menerimanya, maju dan tantang saya. Semua bos besar menundukkan kepala, tampak berani. Menjadi marah tapi tidak berani angkat bicara. Siapa yang berani pergi? Bukannya mereka baru saja melihat akhir acai, siapapun yang masuk sedang mencari kematian. Antologi Yan melihat bahwa semua orang jujur, dan mencibir, kamu gerombolan sampah, jika kamu tidak menunjukkan warna kepadamu, maka kamu tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Kebencian di hati banyak orang bos besar. Di depan 6 faksi, mereka hanya bisa dipermalukan. Mereka berharap bisa bergegas dan membunuh Wen Jian, tetapi tidak ada yang berani mengambil langkah maju sebelum kehilangan akal. Itu masih kalimat yang sama, gerombolan sampah, jika ada yang menolak menerimanya, datang dan tantang aku. Wen Jian mencibir, aku tidak menerimanya. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari barisan belakang kerumunan. Semua orang segera melihat ke sumber suara itu, dan Ye Chong yang berbicara. Ye Chong tersenyum dan berkata, aku hanya tidak menerimanya. Antologi Yan memarahi, persetan, perbandingan bodoh, kamu tidak menerimanya, kan? Ayo buat gerakan. Ye Chong berjalan ke atas panggung dengan tersenyum dan berkata, oke. Hari ini saya tujuan datang ke sini adalah untuk mengalahkan 6 faksi utama Anda. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang sangat terkejut. Siapa anak ini? Kamu berani mengatakannya. Beraninya kamu mengatakan untuk mengalahkan 6 faksi ke tanah. Omong kosong ini tidak merajalela. Omong kosong ini mencari ritme kematian, Wen. Jian mencibir, nak, bukan itu yang menyombongkan diri. Ye Chong tidak repot-repot berbicara dengan Wen Jian berbicara omong kosong, dia berkata. Cepat mati saja di sini, hanya ada sedikit orang yang mati. Tetapi bukan berarti tidak mungkin ada orang mati di sini. Jika orang yang berani memprovokasi 6 faksi besar seperti ini tidak dibiarkan mati di atas ring, Wen Jian merasa itu tidak masuk akal. Setelah Wen Jian mengatakan itu, dengan gerakan sosoknya, dia berubah menjadi hantu lagi. Itu persis sama dengan trik yang dia gunakan untuk mengalahkan acai barusan. Dalam sekejap mata, Wen Jian berada di belakang Ye Chong, dan dengan kilatan pisau di tangannya, dia akan memotong hamstring Ye Chong. Tapi dimanapun pisaunya bersinar, Wen Jian merasa tangannya kosong. Ye Chong tidak lagi di depannya, Antologi Yan tidak melihat dengan jelas saat Ye Chong menghilang. Apa yang terjadi di sini? Wen Jian tidak punya waktu untuk berpikir ketika dia merasakan seseorang menepuknya dari belakang. Dengan kecepatan lambatmu, lebih baik tidak menunjukkan dirimu. Ye Chong tertawa di belakangnya, semua orang di bawah tampak tercengang. Kecepatan Ye Chong terlalu cepat sekarang, ini beberapa kali lebih cepat dari Antologi Yan. Jika gerakan dan hantu Wen Jian dapat diamati, maka Ye Chong hanya berteleportasi. Dalam sekejap mata, Ye Chong sudah berada di belakang Wen Jian, yang bisa dibilang aneh. Antologi Yan terkenal dengan kungfu yang ringan, tapi sekarang kecepatan Ye Chong lebih cepat darinya, yang sudah membuat Antologi Yan gagal. Kemudian, Ye Chong meraih bahu Wen Jian dengan tangan yang kuat.
Retak, bahu Wen Jian remuk, Wen Jian menjerit, menahan rasa sakit yang hebat, dan menoleh untuk menusuk perut Ye Chong. Ye Chong mencibir, mengangkat kakinya, dan menendang Wen Jian lebih dari 3 meter jauhnya. Wen Jian ditendang dan jatuh ke tanah, mulutnya berbusa, berkedut 2 kali, dan pingsan. Huang Daozu dan yang lainnya duduk di mimbar tercengang. Sudah bertahun-tahun sejak 6 faksi utama bertemu lawan, dan hari ini seseorang benar-benar membunuh antologi Yan dalam hitungan detik. Segera setelah itu, Ye Chong menendang Wen Jian ke mimbar. Melihat Wen Jian, yang terlihat seperti anjing mati, Huang Daozu dan yang lainnya memiliki ekspresi garang di wajah mereka. Mereka tahu bahwa Ye Chong mempermalukan mereka. Bos besar di bawah semuanya tercengang. Meskipun mereka tidak berani menunjukkannya, mereka semua diam-diam bahagia di dalam hati mereka. Seseorang menjaga 6 faksi utama untuk melampiaskan kemarahan mereka pada mereka. Sangat keren untuk dilihat. Pada saat ini, Liu Dong, yang dipukuli oleh Ye Chong di kilang anggur, datang dan mengatakan sesuatu di telinga Master Pulau Huang. Setelah mendengar ini, Tuan Pulau Huang memandang Ye Chong dengan penuh arti. Kemudian, dia berkata kepada Ye Chong, "Karena kamu telah menang, kamu bisa turun. Dalam 3 tahun ke depan, 6 faksi utama tidak akan mengganggu bisnismu." Konflik dengan Ye Chong lagi, bukannya mereka takut pada Ye Chong, tetapi 6 faksi utama didasarkan pada kepentingan, dan tidak ada artinya melawan Ye Chong untuk kehilangan keduanya. Tidak ada yang menyangka Master Pulau Huang akan menyerah. Mereka masih merasa bahwa keberuntungan Ye Chong sangat bagus, tetapi apa yang dikatakan Ye Chong selanjutnya mengejutkan mereka. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Seperti yang saya katakan, malam ini, saya akan memusnahkan ke-6 faksi utama. Jika Anda membiarkan saya turun sekarang, Anda bisa datang dan mengaku kalah dengan saya, dan bersumpah bahwa Anda tidak akan pernah bertarung lagi. Lakukan kejahatan." "Ini gila," Liu Dong mengutuk. "Nak, apa yang kamu bicarakan? Kamu berpikir bahwa jika kamu mengalahkan Wen Jian, kamu akan menjadi tak terkalahkan di dunia. Kamu tidak tahu ketinggian langit dan bumi." Orang-orang di sebelah Master Pulau Huang juga langsung kesal, dan mereka menepuk meja. Orang yang melempar cangkir akan menghancurkan cangkirnya. "Siapapun yang menolak untuk menerima, datanglah sekarang," kata Ye Chong. Bos-bos besar itu memandang Ye Chong seolah-olah mereka adalah dewa. Terlepas dari nasib masa depan Ye Chong, apa yang Ye Chong katakan kepada 6 faksi utama barusan, mereka menganggap Ye Chong terlalu hebat. Zhu Jiayin memperhatikan dari samping, berpikir bahwa Ye Chong benar-benar berani. Namun, dia cukup akrab dengan kemampuan Ye Chong, dan anggota dari 6 faksi utama, kecuali Master Pulau Huang, mungkin bukan tandingan Ye Chong. Namun, Master Pulau Huang telah terkenal sejak lama, dan seni bela dirinya sangat tidak dapat diprediksi sehingga Zhu Jiayin sulit menebak siapa yang terbaik. Pada saat ini, Li Xing, kepala keluarga Li, berdiri. "Oke, sampai jumpa, nak." Dia berkata, melepas mantelnya, memperlihatkan mantel putih panjang di dalamnya. Li Xing berjalan perlahan ke atas ring. Sosoknya berkibar. Ini adalah master dari Li Family Taijikuan. Begitu Li Xing melangkah ke atas ring, dia berdiri kokoh di sana seperti biksu tua yang sedang bermeditasi. Keluarga Li Taijikuan menekankan kelembutan untuk mengatasi kekakuan, dan serangan terakhir datang lebih dulu. Dia mengulurkan satu tangan, memberi isyarat ke arah Ye Chong, dan berkata dengan lembut, "Kemarilah." Ye Chong tertawa menghina, mengepalkan tangan, dan melemparkannya ke Li Xing. Melihat Ye Chong menyerang, Li Xing mengerutkan kening. Dia terlalu akrab dengan serangan semacam ini. Selama ada musuh yang menyerangnya, dia bisa mengerahkan kekuatan Tai Chi dan menggunakan kekuatannya untuk melawan balik musuh. Dia mencoba trik ini berulang kali dan mengalahkan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Jadi Li Xing sangat percaya diri, dan dia sudah membayangkan adegan mengalahkan Ye Chong ke tanah. Detik berikutnya, kepalan tangan Ye Chong sudah dekat. Li Xing merentangkan tangannya ke depan, lalu memutar pergelangan tangannya keluar,
menggunakan kekuatan tubuhnya untuk mendorong lengan Ye Chong keluar. Tapi setelah dorongan, Li Xing terkejut. Dia merasa seolah-olah dia mendorong ke dinding. Lengan Ye Chong tidak bergerak sama sekali. Taiji Kuannya sama sekali tidak menghentikan serangan Ye Chong. Detik berikutnya, tinju Ye Chong mengenai dadanya. Puff, Li Xing memuntahkan seteguk darah, dan Ye Chong mematahkan beberapa tulang rusuk di sisi kirinya. Dia mundur beberapa langkah, lalu jatuh ke tanah, berdiri diam. Semua orang terkejut lagi. Betapa kuatnya sialan ini. Langkah lain, kalahkan master dari 6 faksi dengan satu gerakan. Huang Daozu dan yang lainnya bergegas ke meja. Terkejut di dalam hati mereka. Mengapa Taiji Quan Li Xing begitu buruk hari ini? Sebenarnya, bukan karena Tai Chi Li Xing tidak bagus. Hanya saja di hadapan kekuatan yang cukup, gerakan apapun tidak berguna. Inilah yang disebut satu kekuatan memenangkan 10 trik. Pukulan Ye Chong tampak sederhana dan bersahaja, tetapi mengandung kekuatan yang besar. Tidak peduli seberapa pintar pukulan Li Xing, itu tidak berguna. Ye Chong menunjuk ke arah Gu Jinlai dan berkata, "Selanjutnya, kamu bersambung."